terbukti terjadi kecurangan secara struktur, sistematis, dan masif. Di situ akan diperintahkan pemungutan suara ulang. Ya. Atau ekstremnya bisa jadi MK akan menentukan siapa sebagai pemenang nanti. Bersama saya Dr. Tati dalam Bidik 108. Untuk podcast kali ini saya akan berbincang-bincang terkait dengan hasil Pilpres pasca pemungutan suara 14 Februari 2024. Bagaimana kita ketahui dari hasil pemilihan ini tentu banyak masyarakat yang merasa terpuaskan dan tidak terpuaskan. Dan seringkali juga pasca pemilihan ini banyak sekali persoalan-persoalan terkait dengan pelaksanaan pemilu, baik penyelenggaraannya atau hasil dari pemilu itu sendiri. Nah, untuk itu kita perlu tahu bagaimana sudut pandang hukum di dalam melihat persoalan-persoalan seperti ini. Ya. Oleh sebab itu saya akan berbincang dengan pakar hukum tata negara dan hukum administrasi negara, Profesor Dr. Igede Panca Astawa SHMH. Beliau adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Gimana, Prof? Sehat? Ya, sehat. Aduh, kayaknya kita tadi malam ketemu ya, Prof ya? Sampai tadi pagi juga masih ketemu. Iya. Ya karena kita serumah ya, Prof. Iya. Inilah double fungsi. Ini kan lagi Prof, banyak sekali pemberitaan-pemberitaan terkait pasca pemilu nih, Prof. Iya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih, Prof. Saya tuh seringkali mendengar mahasiswa, informasi dari mahasiswa, kemudian saya lihat sendiri, kok Prof senang sekali ya pakai kemeja putih. Ini sekedar modis atau ada filosofinya nih, Prof? Kenapa senang sekali menggunakan kemeja putih? Yang pertama itu karena memang saya suka warna putih. Kenapa suka warna putih? Karena dia mengandung filosofi. Ingin menampakkan saya ini apa adanya. Oh. Putih Artinya apa adanya. tidak dibuat-buat gitu, tidak. Prof? Menampilkan diri apa adanya, terlebih ketika misalnya berdiri di hadapan mahasiswa, berikan kuliah. Dengan style saya itu berbicara satu mata kuliah tertentu itu bukan hanya dari perspektif keilmuan atau teori, juga perspektif praktek secara objektif. Jadi saya tampilkan apa adanya. Oh, apa adanya. Itulah filosofinya kenapa saya sering menggunakan kemeja warna putih. Kalau Prof kan apa adanya, Prof. Yeah. Kalau saya ada apanya, Prof. Kalau saya ada apanya, ya intinya mah terkait dengan pendapatan, Prof. Jadi ada apanya. Nah, ini terkait dengan pasca pemilu kemarin nih, Prof. Iya. Kan sebetulnya kalau kita lihat memang sudah terlaksana dengan damai, tertib dan lancar gitu, Prof ya. Tapi akan tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwa masyarakat kita tentu ada yang merasa terpuaskan dan tidak terpuaskan. Ada yang merasa happy dan ada yang merasa tidak happy gitu kan, Prof. Nah, bagaimana pendapat Prof terkait pelaksanaan pemilu ini, baik penyelenggaraan dan sebagainya terkait dengan pelaksanaannya? Menurut Prof, apakah di dalam pemilu ini ketika dikaitkan dengan asas Luber dan Jurdil ini, menurut Prof apakah sudah terpenuhi ini asas-asas dalam pemilu ini? Ya, sebelum saya menjawab lebih jauh, perlu saya sampaikan bahwa saya membatasi diri. Menjawab isu-isu yang akan ditanyakan pada saya itu semata-mata dari perspektif hukum. Bahwa yang namanya pemilu itu memang tidak bisa dinafikan adanya keterkaitan dengan aspek atau disiplin di luar hukum, misalnya ilmu politik. Ya, karena bidang keahlian saya adalah hukum tata negara dan hukum administrasi, ya tentu saja tidak bisa dinafikan. Lalu sudut pandang ilmu politik itu juga akan involved di dalamnya.
Karena yang namanya hukum tata negara kalau saya analogikan, dia adalah kerangka manusia. Sedangkan ilmu politik itulah daging yang membalut kerangka manusia itu. Jadi yang bikin hidup hukum tata negara itu adalah ilmu politik. Karena itu dia beririsan, berkelidan antara hukum tata negara dengan ilmu politik. Misalnya pertanyaan tadi itu, bagaimana soal pemilu ini? Seperti dalam podcast yang pertama itu saya katakan bahwa pemilu ini merupakan manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat. Yang esensinya sebetulnya bicara tentang pengisian jabatan. Jabatan apa? Tentu saja jabatan-jabatan yang ada dalam negara. Baik di lingkungan legislatif, terlebih di lingkungan eksekutif yang kita kenali dengan pengisian jabatan oleh presiden dan wakil presiden. Ya. Karena itu, karena namanya pengisian jabatan ini secara teoritik memang ada dua. Baik dilakukan dengan cara pengangkatan, appointment, atau melalui pemilihan. Ya. Tentu saja karena kita negara demokrasi, kita memilih atau menggunakan jenis atau tipe pemilihan. Itulah sebabnya digelar pemilihan umum sebagai konsekuensi bahwa Indonesia adalah negara yang mengusung prinsip kedaulatan rakyat. Artinya rakyat ketika pemilu itu mewujudkan peran serta partisipasi secara langsung. Jadi kita ketahui ketika rakyat berduyun-duyun yang jumlahnya jutaan itu menggunakan hak pilihnya ke TPS-TPS itu. Nah sehingga disitulah memperlihatkan betapa kedaulatan rakyat yang berdaulat itu nyata tampak di situ. Nah sekarang kan persoalannya, apakah pemilihan umum yang kemarin sudah dilaksanakan tanggal 14 ini berjalan sesuai dengan asas luber dan jurdil? Sejauh pengamatan saya, di atas permukaan itu memang tidak ada gejolak. Tidak ada chaos atau keributan. Tidak ada tindakan-tindakan yang menjurus pada upaya untuk membatalkan pemilu. Artinya bisa dilihat aman gitu ya, Prof? Sejauh pandangan saya secara umum gitu ya, ini berjalan tertib, aman dan damai. Ya. Bahwa kemudian ada pihak-pihak atau siapapun itu, baik dari kalangan masyarakat maupun karena ini bersamaan dengan pemilu serentak itu adalah pileg dan pilpres, tentu saja pihak-pihak yang terkait atau yang involved di dalamnya ada yang puas, ada yang tidak puas. Wajar kok. Artinya apapun event yang kita laksanakan tidak akan mungkin dan adalah muskil memuaskan semua pihak. Wajar dalam kehidupan demokrasi. Yang penting, seperti yang tadi saya katakan, pemilu berlangsung secara damai. Bahwa kemudian ada dugaan-dugaan terjadi pelanggaran terhadap asas luber dan jurdil, nanti kan tinggal dibuktikan lebih jauh. Harus ada pembuktian. Ada pembuktian dan itu bisa diselesaikan dengan secara elegan, artinya menempuh jalur hukum lah. Jangan menggunakan tindakan-tindakan yang justru akan membunuh demokrasi itu sendiri. Misalnya melakukan tindakan-tindakan anarkis yang terkesan ultra demokrasi. Itu akan sangat berbahaya bagi kehidupan demokrasi kita di Indonesia ke depannya. Jadi sejauh mungkin dihindari tindakan-tindakan yang sama sekali tidak memperlihatkan demokrasi yang kita sama-sama kita junjung tinggi. Gitu. Artinya dua paslon yang tidak menang ini ya diharapkan menempuh jalur-jalur yang elegan ya Prof ya? Ya kita tidak membatasi hanya persoalan pilpres yang melibatkan 3 pasangan calon, juga pileg di sini kan, termasuk masyarakat yang mendukung, siapapun yang didukung, kita tidak terpaku pada itu dulu. Artinya hasil pemilu pasca pemungutan suara 14 Februari itu apapun nanti, ini kan masih berproses. Hindari upaya-upaya untuk melakukan tindakan-tindakan yang kontraproduktif. Kontraproduktif dalam arti tidak demokratis. Gitu. Nah ini biasanya terkait ini Prof, pasca pemungutan suara ini kan sebetulnya
biasanya ada perhitungan cepat atau quick count dari sejumlah lembaga survei nih, Prof. Iya. Nah, ini menunjukkan bahwa paslon 2 dan paslon 2 ini yang ada Oke Gas itu, Prof. Yang viral banget gitu ya, Prof ya. Ini menunjukkan bahwa paslon ini mengungguli. Nah, bagaimana tanggapan Prof kalau kita melihat dari paslon 2 ini bisa gitu mengungguli dari 1 dan 3? Karena kan kita lihat semuanya mempunyai trik kampanye tersendiri kan, Prof ya. Ya, ini bagaimana menurut pendapat Prof? Ya, yang namanya quick count, hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei, ini kan menunjukkan kuantitas. Kita belum berbicara tentang kualitas. Kuantitas dan kualitas. Ya, kita belum berbicara tentang kualitas. Kuantitas dalam arti Kuantitas. lembaga survei itu dengan quick count-nya ini memperlihatkan sisi kuantitas dari hasil pemilu kemarin itu. Yang namanya juga hitungan cepat. Dalam hitungan beberapa jam sudah kelihatan, ya. Tentu dengan menggunakan metode-metode yang memang sudah dikuasai oleh lembaga-lembaga survei yang ada, kan gitu kan. Artinya ini bisa dijadikan pegangan sementara dan bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik. Ya. Nah, siapapun yang diunggulkan melalui hasil hitung cepat ini, seperti yang sama-sama kita ketahui, paslon nomor 2, ya, yang boleh dikatakan jauh sekali dibandingkan dengan hasil quick count yang diperoleh oleh paslon 1 dan paslon 3. Ya. Cukup signifikan lah keunggulan dari paslon nomor 2 ini. Yang sebetulnya sempat diragukan nih, Prof. Maksudnya diragukan dalam artian masyarakat tidak mencapai ekspektasi bahwa 2 ini bisa melebihi 50 tuh sebetulnya banyak sekali yang bukan mempertanyakan, artinya meragukan di awal tuh bisa nggak dengan 3 calon ini bisa mencapai di atas 50 tuh sebetulnya tidak seperti sekarang ini sampai melampaui jauh dari perkiraan. Sejujurnya saya sendiri surprise. Di luar dugaan atau di luar ekspektasi saya. Karena seperti perbincangan kita pada podcast yang pertama, saya sempat menghadirkan hipotesis terkait dengan pelaksanaan pemilu secara jujur dan luber. Hipotesis saya, manakala asas luber dan jujur dilaksanakan secara konsisten dalam arti bersih dan fair, sulit akan terpilih satu pasangan calon dalam satu putaran. Sulit. Kenapa? Karena Pilpres ini diikuti oleh 3 pasangan calon. Berbeda kalau 2 Beda. paslon. Beda. Ya. Kenapa sulit? Sulitnya ini kembali kepada perolehan suara yang ditentukan di dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Jadi 50% lebih. Seorang paslon itu baru bisa dikatakan dia unggul. Dalam arti keluar sebagai pemenang, winner di sini. Nah, ketika kita sekarang dihadapkan oleh hasil quick count, sekali lagi ini sementara. Hitungan secara kuantitatif memang itu lembaga survei itu ya. Kita mau percaya atau tidak percaya, tetapi yang pasti dan jelas itu bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan atau saintifiknya. Faktanya dari hasil quick count ini paslon nomor 2 mengungguli. Artinya apa? Dibandingkan dengan paslon 1 dan paslon 3, apalagi dengan paslon 3. Ini sempat dulu sebelum muncul pasangan calon ini ya, Pilpres yang ada ini, bagaimana seorang Jokowi itu berusaha mencoba untuk mendamaikan dua-duanya. 2 paslon ini biar bergabung menjadi satu. Sehingga yang tampil nanti adalah 2 paslon. Kan begitu kan? Karena kalau saya lihat dari kekuatan yang mendukung paslon yang ada ini, 2 paslon ini, paslon 2 dan paslon 3 ini adalah kelompok nasionalis. Sedangkan paslon 1 adalah kelompok yang berpijak pada religi atau agama kan. Artinya lebih kuat tampilannya adalah tampil sosok seorang yang mengusung bukan politik identitas, artinya dari sisi keagamaan. Ya. Jadi 2 kekuatan yang muncul sebetulnya. Nah, Presiden Jokowi ingin mengakurkan 2 ini.
Sehingga apa? Suara kelompok nasionalis itu menjadi sulit berhadapan sama kelompok agama. Kan gitu kan? Iya. Bukan berarti dikotomi mempertahankan itu, bukan. Ini adalah kekuatan real pada masyarakat kita. Tapi nyatanya Pak Jokowi tidak berhasil. Kenapa? Kedua orang ini tidak mau ngalah untuk menjadi RI 1. Kan gitu kan? Nah, harapan saya tadinya seperti apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu menjadi kenyataan, ternyata tidak. Sehingga apa? Bertarunglah dua kelompok nasionalis ini. Nyatanya ya paslon nomor 2 unggul dibandingkan, dan saya sangat kaget. Paslon nomor 3 ini jauh sekali tertinggal dari hasil quick count lembaga survei itu. Terutama yang bikin saya lebih tercengang lagi, basis-basis dukungan paslon nomor 3. Misalnya Pak Jawa Tengah. Itu kan terkenal sama basisnya banteng di situ. Iya, Begitu juga di daerah saya, Pulau Bali. Tapi Bali tetap unggul kan, Prof? Enggak. Nusa Tenggara Timur, kemudian Papua, ada beberapa provinsi yang lainnya, Kalimantan misalnya. Itu habis dikalahkan oleh paslon nomor 2. Sangat mengagetkan dan surprise bagi saya. What's wrong gitu loh? What's wrong? Nah, banyak sekali pengamat yang sudah menyampaikan pandangan atau pendapat-pendapatnya. Kenapa paslon nomor 2 itu leading? Mengungguli paslon 1 dan paslon 3 ya secara telak. Sangat signifikan unggulnya itu. Ya, kalau saya melihat ya hanya untuk menambahkan dari pandangan para pengamat gitu ya. Tidak bisa dinafikan keterlibatan Presiden Jokowi, tokoh sentral di sini. Ya. Masalahnya apa? Masalahnya begini. Justru ketika Presiden Jokowi dikritik habis oleh kalangan akademisi, sivitas akademika di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta, ya termasuk civil society yang ada terhadap kebijakan atau tindakan-tindakan beliau yang dinilai ya, oleh mereka dinilai keluar dari jalur etik dan terkesan katanya menginjak hukum, tidak menghargai aturan yang ada. Berbanding terbalik dengan elektabilitas, kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi. Yeah. Jadi ketika publik merasa puas atas kinerja Presiden Jokowi, mereka kalangan grassroots ini tidak terpengaruh pada kritikan-kritikan yang disampaikan oleh sivitas akademika. Yeah. Faktor ini jangan dilupakan. Sehingga apa? Walaupun kita sama-sama melihat ya, ketika Presiden Jokowi mengatakan bahwa saya boleh loh sebagai presiden kampanye. Boleh memihak. Emang betul. Pembatasan terhadap pejabat negara, presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota. Memang tidak ada larangan. Hanya dibatasi apa? Tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Dan harus mengambil cuti di luar tanggungan negara kan? Nah sekarang kita kembali pada apa yang makna dari tidak boleh menggunakan fasilitas negara? Tidak hanya terbatas, tidak boleh menggunakan rumah dinas sebagai tempat kampanye. Mobil dinas dipakai untuk kampanye. Tidak hanya terbatas itu. Yeah. Fasilitas negara termasuk apapun itu yang dibiayai, dialokasikan dari anggaran belanja negara yang bersumber dari APBN. Misalnya ambil contoh bansos. Kenapa pertanyaannya? Kenapa bansos itu digelontorkan justru pada saat kampanye? Ini menjadi pertanyaan publik gitu loh. Kan begitu kan? Ya, ini mendapat sorotan. Loh katanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kenapa? Misalnya Presiden Jokowi nyata-nyata misalnya ada video yang memperlihatkan bahwa Jokowi memberikan sembako atau apapun di depan istana. Ya, terlepas dari soal itu, di mata rakyat, misalnya begini, ketika rakyat dihadapkan sekarang oleh tingginya harga beras, atau kebutuhan-kebutuhan yang lain yang harganya lebih tinggi, ketika ada seorang presiden memberikan apa itu bansos, ibaratnya orang dalam keadaan lapar
dalam keadaan aus, dikasih begitu, dia akan diingat oleh masyarakat yang menerima itu. Tidak peduli apakah Presiden Jokowi itu dikoyo-koyo oleh kalangan sivitas akademika. Bagi mereka tidak make sense. Jangan dilupakan, peran Presiden Jokowi ini sangat strategis. Artinya figur Jokowi ini kuat sekali kan, Prof? Kuat sekali ya. Artinya kalau berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa bayang-bayang paslon 2 ini sebetulnya ada bayang-bayang Jokowi berarti kan, Prof? Bukan bayang-bayang, memang secara nyata beliau itu memang berpihak. Ya bagaimanapun juga seorang bapak secara psikologis, anaknya calon wakil presiden, nggak mungkin dia berdiam diri. Kan gitu kan persoalannya. Jadi sekali lagi, ketika rakyat tengah aus, tengah lapar, ada seorang presiden yang populis datang membawa bansos, tidak akan masuk dalam akal sehat masyarakat kita pada saat mereka lapar, aus, didoktrin. Ini loh Presiden Jokowi itu begini, nggak akan mempan. Iya. Mau bicara ideologi nggak akan mempan di situ. Ini realitas yang ada pada masyarakat kita tuh. Bukan berarti bahwa masyarakat kita itu adalah gampang dijual, bukan persoalan di situ. Timingnya tepat. Terlepas dari pelanggaran yang ada, kan gitu kan. Yang kedua, faktor Jokowi juga sangat strategis ketika dia menggerakkan relawannya itu. Yang semula mendukung dia waktu Pilpres beberapa tahun yang lalu, sekarang dialihkan. Relawannya dia loh, bukan mendukung Ganjar. Lebih banyak mendukung, dialihkan ke paslon nomor 2. Kalau pendapat Prof tentang undang-undang masa jabatan kepala desa itu gimana, Prof? Nah, ini juga menjadi, ini kan termasuk salah satu tuntutan yang diakomodir pada saat masa kampanye ini sebetulnya. Betul. Yang sebetulnya tuntutan ini yang saya tahu sudah begitu lama ini, Prof. Ya memang ya inilah salah satu strategi untuk memenangkan bagaimana caranya yang namanya kepala desa ketika mereka banyak menuntut agar masa jabatan mereka diperpanjang melalui revisi Undang-Undang Desa, dan itu disetujui. Revisi itu disetujui justru pada saat masa kampanye. Berarti kan memberikan angin surga kepada kepala desa. Ya, kita tahulah masyarakat kita kan sebagai ucapan terima kasih, dimobilisasi atau tidak dimobilisasi, itulah caranya kepala desa mengucapkan terima kasih. Bisa jadi ucapan terima kasih mereka itu disalurkan melalui dukungan terhadap paslon nomor 2. Ini bukan teoritik. Secara psikologis maupun dari kenyataan yang ada tuh sulit kita nafikan bahwa keterlibatan kepala desa demikian masif di sini. Demikian masif. Jangan kita lupakan desa itu adalah ujung tombak. Ya. Di mana sebagian besar masyarakat itu ada di desa. Bisa dibayangkan kepala desa kalau secara serentak pada umumnya, karena mereka sudah merasa dipuaskan gini keinginannya diperpanjang masa jabatan 8 tahun, bukan tidak mungkin. Dari sebelumnya berapa tahun, Prof? 6 tahun. 6 tahun menjadi 8 tahun. Lumayan 2 tahun. Bukan lumayan lagi. Mengalahkan masa jabatan seorang presiden. Ya, betul. Bayangkan aja kalau 2 kali dia terpilih jadi kepala desa, 16 tahun dia berkuasa. Ini bukan sesuatu yang mudah. Sangat sulit itu dicapai dan akhirnya berhasil kan. Nah, itulah hebatnya. Nah, ini biasanya kan ini Prof, perhitungan quick count ini biasanya kalau kita lihat dari pemilu-pemilu sebelumnya, itu kan sebetulnya tidak jauh biasanya dengan real count-nya, Prof. Itu gimana pendapat Prof? Apakah ada kemungkinan nih, misalnya kemarin sampai di 60, terus tiba-tiba misalnya turun. Ada kemungkinan seperti itu nggak, Prof? Gini, pengalaman Pilpres beberapa waktu yang lalu, mundur ke belakang 5 tahun yang lalu, ini flashback sejenak ya. Yeah. Ketika itu kan pasangan calon itu hanya ada 2. Pak Prabowo melawan Pak Jokowi kan. 2. Nah, pada waktu quick count, nyata di situ unggul tipis Jokowi kan. Nggak tahu gimana Pak Prabowo, mungkin dari tim suksesnya juga sudah
menghitung dengan quick count juga, dia merasa leading. Sehingga muncullah kemudian euforia. Padahal real count dari KPU belum dirilis. Ya. Sampai kan muncul ledekan-ledekan ketika itu. Siap Pak Presiden, sampai maaf nih, kalau ini flashback nih, Ya, saya masih ingat itu. 5 tahun yang lalu. 5 Iya. tahun yang lalu. Pak Prabowo sampai mengangkat di hadapan banyak orang, si A jadi menteri ini, si B jadi menteri ini. Jadi bahan lelucon pada saat itu. Nyatanya ketika kemudian muncul real count yang dirilis oleh KPU, tipis perbedaan yang ada antara hasil quick count dengan real count. Yang sama-sama kita ketahui walaupun pada akhirnya berujung pada gugatan hasil Pilpres di MK, dan MK sudah memutus bahwa sah adanya terpilihnya Presiden Jokowi sebagai presiden pemenang sesuai dengan penetapan KPU pada saat itu. Nah, berdasarkan pada pengalaman ini, memang kita hanya bisa menduga tidak akan jauh hasil quick count dengan real count nanti. Tapi kita tunggu. Dari quick count yang ada sudah masuk hampir 100% suara. 98% sekian lah. Masih Itu unggul. sudah tidak signifikan akan mengubah. Ya, artinya dalam hal ini paslon nomor 2 itu memang jauh unggul dibandingkan paslon 1 dan paslon 3. Saya mengatakan sabar. Karena yang saya ketahui, tim sukses dua pasangan ini, yang suaranya dibandingkan dengan paslon nomor 2 itu jauh lah bedanya, dia mempunyai hitungan-hitungan tersendiri. Paslon 1 maupun paslon 3. Ya, tinggal nanti sekarang kita cocokkan. Karena waktu nanti penetapan real count oleh KPU itu kalau tidak salah bulan Maret. Maret tanggal 20. Itu sudah final, itu harus dirilis real count dari KPU. Real count nih. Ya. Nanti kita lihat. Hanya pesan saya, jangan dulu terlampau dini kalau euforia yang muncul. Pahamlah. Yang namanya Pak Prabowo sebagai calon presiden ini sudah 2 kali dia kalah. Sekarang hasil hitungan cepat ini dia ya ngerti lah. Dia sangat gembira, termasuk para pendukungnya. Sementara dua pasangan yang lain ini jangan dulu berkecil hati. Ya, wajar, yang mereka kecewa wajar. Ya. Tetapi hendaknya ini bisa dikendalikan. Kekecewaan yang ada tuh hendaknya dikendalikan. Kalau misalnya mereka pendukung masing-masing calon paslon nomor 1 maupun paslon nomor 3 itu merasa punya bukti-bukti, tinggal tunggu waktunya nanti. Bukti-bukti itu akan dibawa kemana? Untuk menandingi hasil quick count yang ada. Ataupun nanti dari hitung-hitungan real count dari KPU. Jadi masih berproses sebetulnya ini. Ya. Tapi tadi saya tertarik sih Prof. Prof tadi bilang 5 tahun yang lalu, pada saat Prabowo kalah tipis, beliau euforia dan bahkan sudah mengangkat-ngangkat. Tapi yang saya harapin tuh sekarang menang banyak, tapi saya belum ditelepon, Prof. Ya. Berharap nanti saya telepon dan ditetapkan gitu, Prof. Kalau beliau sebagai the winner nanti, ya siapa tahu. Bisa aja. Jadi saya lagi nunggu teleponnya, Prof. Ditelepon nanti. Nah, misalkan nih, Prof, hasil real count ini sudah dirilis, kira-kira menurut Prof ada nggak kemungkinan yang akan terjadi nanti? Kemungkinan dalam arti soal penyelesaian. Ya. Sekali lagi, kalau pendukung paslon 1 dan paslon 3 ini yang tengah bekerja sekarang, dengan boleh dikatakan lagi mengumpulkan bukti-bukti yang ada atas dugaan pelanggaran pelaksanaan pemilu, ternyata mereka mempunyai cukup bukti yang kuat secara hukum nih. Tentu saja saluran yang paling elegan itu adalah mengajukan gugatan atas hasil Pilpres. Kemana? Ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Silakan di situ tunjukkan
di hadapan majelis, apa bukti-bukti yang dimiliki. Ya, karena di situ di dalam gugatan hasil Pilpres itu biasanya yang akan mendapat perhatian dari majelis hakim yang mengadili nanti, adakah bukti-bukti yang dihadirkan itu berjalan, artinya kecurangan-curangan itu yang dibuktikan dengan bukti-bukti yang mereka hadirkan secara terstruktur, sistematis dan masif. Kalau memang itu terbukti, nanti tergantung putusan MK nanti. Ya, bisa putusan MK itu ada dua kemungkinan. MK akan memerintahkan diadakan pemungutan suara ulang, di mana bukti-bukti menunjukkan ada beberapa daerah pemilihan, entah itu provinsi, entah itu kabupaten kota yang ada, terbukti terjadi kecurangan secara struktur, sistematis dan masif. Di situ akan diperintahkan pemungutan suara ulang. Ya. Atau ekstremnya bisa jadi MK akan menentukan siapa sebagai pemenang nanti, berdasarkan pada hasil pemeriksaan di persidangan nanti. Ya, itulah sebabnya saya katakan tadi, tunggu. Masih terlampau dini kalau sekarang itu sudah euforia. Ya. Bagi paslon nomor 2 ini. Tapi menarik tadi Prof berbicara tentang MK. Nah, bicara tentang MK ini ada pemberitaan nih Prof, ada putusan sela. Oh iya. Yeah. Putusan sela dari PT UN Jakarta yang membatalkan keputusan dari pengangkatan Soehartoyo ya Prof ya? Iya, betul. Sebagai ketua MK, yang artinya mengembalikan Anwar Sanusi itu menjadi ketua MK nih Prof. Yeah. Gitu ya. Ini sebetulnya kalau kita lihat timingnya tuh selalu tepat ya, berarti. Ya, saya tidak tahu apakah itu faktor kebetulan atau apa. Yeah. Tapi terlepas dari soal itu, di existing memang sudah muncul, sudah dirilis, adanya putusan sela. Yeah. Bukan putusan akhir. Iya, betul sela. Putusan sela dari PT UN Jakarta atas gugatan seorang Anwar. Putusan sela di saat yang tepat. Ya, gugatannya diajukan oleh Anwar Sanusi yang mengajukan keberatan atas pemberhentiannya dia sebagai ketua Mahkamah Konstitusi pasca putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, sama-sama kita ketahui bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ketika memeriksa Pak Anwar Sanusi pada saat itu sebagai ketua MK itu diduga melakukan pelanggaran etik. Ya, dan ternyata terbukti melakukan pelanggaran etik, kemudian beliau dijatuhi sanksi diberhentikan sebagai ketua MK sampai kemudian tidak diperbolehkan menangani kasus-kasus yang berkenaan dengan hasil Pilpres. Jadi selain diberhentikan juga dilarang oleh MK. Atas putusan itu kemudian Pak Anwar Sanusi mengajukan gugatan ke PT UN. Beliau merasa tidak terima diberhentikan begitu. Menggugat keputusan pengangkatan Pak Soehartoyo sebagai ketua MK yang sekarang di existing. Ya. Nah, oleh PT UN Jakarta dikeluarkan putusan sela. Membatalkan pengangkatan Pak Soehartoyo sebagai ketua MK, berarti logikanya dia balik lagi menjadi ketua MK. Pertanyaannya, bolehkah dia menangani nanti? Ketika ada dua paslon ini, paslon 1 dan paslon 3 itu mengajukan gugatan hasil Pilpres ini ke MK. Boleh nggak dia? Ini persoalan hukum. Kita lihat nanti Prof, apakah ini beliau akan diikut sertakan ketika perkara ini terkait dengan hasil pemilu ini, Prof. Kita lihat ke depannya. Prof, sebelumnya kita minum dulu kayaknya, Prof. Ya, terima kasih. Ya, memang banyak sekali problem hukum yang mengikuti Pilpres ini pasca pemungutan suara. Jadi banyak menyisakan persoalan-persoalan yang terkait dengan hasil. Ya, baik yang dirilis oleh lembaga survei lewat quick count maupun dari hitungan-hitungan menurut tim sukses dari paslon 1 maupun paslon 3. Ya. Kita belum lihat nanti. Ini baru statement mereka paslon 1 maupun paslon 3 bahwa ada dugaan terjadi kecurangan-kecurangan. Ya. Kita lihat nanti. Memang akan muncul persoalan hukum yang menurut saya itu yang harus diselesaikan secara elegan nanti. Ya.
tidak perlu kita menempuh cara-cara yang tidak elegan gitu loh. Nah ini Prof, pertanyaan terakhir Prof. Kalau kita melihat dari jadwal tahapan dari pelaksanaan pemilu bahwa nanti akan ada pelantikan presiden di bulan Oktober 2024 gitu. Nah, rentang waktu dari sekarang sampai pelantikan presiden ini Prof, apakah menurut analisa Prof ini peralihan ini akan berjalan dengan damai atau bagaimana? Itu pandangan Prof seperti apa? Analisis Prof seperti apa? Memang sih kalau dilihat dari jadwal tahapan pelaksanaan pemilu yang dirilis oleh KPU, mulai dari persiapan, pelaksanaan, pendaftaran, daftar pemilih sementara, tetap, kemudian pelaksanaan pemilu, penghitungan suara, sampai penentuan atau penetapan paslon mana yang akan keluar sebagai pemenang atau presiden terpilih, ya. Sampai kemudian dilantik. Ya. Nah, penetapan ini juga diiringi dengan adanya gugatan, kan? Gugatan ke MK. Saya bukan menduga lagi, pasti akan terjadi gugatan ke MK ini. Sampai kemudian sudah final, baru kemudian dilantik. Jadi spare waktunya lumayan panjang. Ini. Hitunglah misalnya dari bulan Maret sampai dengan bulan Oktober, kurang lebih 7 bulan. Nah, bagaimana nanti ketika 7 bulan ini? Peralihan. Apakah ada peralihan kekuasaan berlangsung secara damai? Dibandingkan dengan pemilihan presiden tempo hari. Dia berdekatan waktunya. Kalau sekarang spare-nya waktunya panjang. Tentu saja sama-sama kita ketahui bahwa seorang Jokowi yang notabene akan mengakhiri jabatannya sebelum presiden terpilih dilantik, dia sudah ya bukan sembunyi-sembunyi lagi, nyata-nyata berpihak, terutama terhadap anaknya sebagai calon wakil presiden kan. Di situ Pak Prabowo sebagai capres mendukung di situ. Dengan sendirinya tentu saja dinilai bahwa paslon nomor 2 itu akan meneruskan apa yang sudah menjadi kebijakannya Presiden Jokowi, termasuk misalnya proyek IKN, Ibu Kota Negara, hilirisasi dan etc. Nah, apakah kemudian ini akan bisa diteruskan oleh seorang Prabowo nanti ketika dia memang resmi terpilih? Tergantung gimana pembicaraan di antara mereka. Presiden yang tengah menjabat maupun presiden yang terpilih, yang akan dilantik nanti tanggal 20. Termasuk kalangan koalisi partai yang mendukung paslon nomor 2 ini. Itu sangat sepenuhnya kembali kepada pembicaraan di antara tokoh-tokoh ini. Ya, pimpinan partai koalisi pendukung, Pak Prabowo misalnya kalau dia terpilih sebagai pemenang, terpilih sebagai presiden, Presiden Jokowi sebagai pemegang kunci. Kalau saya menilai sebagai kingmaker-nya situ. Kalau memang itu bisa berlangsung dengan baik, tentu saja saya memperkirakan bahwa peralihan kekuasaan dari Presiden Jokowi kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih akan berlangsung secara damai. Ya. Ini di luar catatan kalau misalnya kita berandai-andai. Tidak ada gejolak yang serius lah. Sebelum presiden terpilih ini ditetapkan secara resmi. Karena kita belum tahu nanti. Waktu yang begitu. Iya, karena panjang nih. Mereka, terutama mereka yang merasa dirinya kalah, ya, bisa menahan diri gitu loh. Tergantung nanti. Kalau ini mereka bisa menahan diri dan menempuh jalur hukum melalui gugatan ke MK, saya memperkirakan akan terjadi peralihan kekuasaan secara damai. Ya. Tapi sekali lagi saya, ya karena saya sangat mencintai negeri ini, saya khawatir timbulnya satu perpecahan di kalangan kita sebagai sesama anak bangsa. Hindarilah cara-cara yang anarkis. Yang seperti tadi saya katakan yang akan membunuh demokrasi itu sendiri. Jangan menggunakan cara-cara kebebasan itu cenderung menjadi ultrademokrasi. Justru akan sangat tidak sehat bagi perkembangan demokrasi kita. Dan terutama akan sangat mempertaruhkan kesatuan dan persatuan kita sebagai bangsa. Ya. Sekali lagi saya appeal, cobalah menahan diri itu semua. Tapi semuanya kan kembali pada kesadaran. Siapapun yang terkait dalam ini, terutama pasangan paslon 1 dan paslon 3.
Saya paham mereka kecewa. Sekali lagi, salurkanlah kekecewaan dengan cara-cara yang elegan. Saya percaya pada dua paslon ini, paslon 1 dan paslon 3 ini masih mempunyai pengaruh yang kuat terhadap para pendukungnya dan wibawanya. Tergantung sekarang sejauh mana mereka bisa mengontrol para pendukungnya itu. Ya, saya percaya pada mereka, baik Pak Anies, Pak Muhaimin Iskandar maupun Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Ini dua sahabat yang saya kenal dekat lah. Ya. Saya percaya pada integritas mereka. Mereka tidak akan mau mempertaruhkan persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa karena merasa kecewa. Saya percaya mereka akan menempuh jalur hukum. Apalagi mereka latar belakangnya kan hukum berdua. Ya. Pertanyaan tambahan Prof dari host. Jadi host juga boleh nih Prof menitipkan pertanyaan. Kan banyak nih Prof kita lihat guru-guru besar, akademisi gitu ya, yang memegang jabatan dan ikut ke dalam politik gitu. Yang saya tahu Prof tuh clear banget tidak ikut politik dan tidak memegang jabatan apapun. Apa pertimbangannya Prof? Yang kalau kita lihat banyak yang akhirnya dari akademisi kemudian beralih ke pemerintahan dan ikut di dalam politik. Saya lihat di Prof dalam sepanjang karirnya nih tidak menjabat apapun dan Prof tidak ikut di dalam politik gitu. Itu apa Prof alasannya? Ini kan kembali kepada komitmen awal saya. Sejak awal saya berkomitmen untuk mengabdikan diri di dunia akademik sebagai seorang dosen. Kenapa saya memilih? Satu, karena panggilan jiwa. Yang kedua, sebagai dosen saya merasa diri saya otonom. Bisa berbicara dalam kapasitas saya sebagai seorang dosen maupun apalagi sekarang sebagai seorang guru besar. Bisa menyampaikan pandangan, pendapat sebagai seorang ilmuwan secara objektif. Tidak ada perasaan khawatir atau takut gitu ya. Karena saya tipe orang yang tidak suka masuk dalam satu kotak jabatan gitu ya. Kalau saya masuk dalam satu kotak atau jabatan itu akan menghukum otonomi saya sebagai seorang manusia, apalagi seorang guru besar. Ya. Saya memang tidak memungkiri pernah ditawari jabatan dan saya pernah memegang jabatan sebagai anggota Majelis Kehormatan Kode Etik BPK. Walaupun tapi lebih dari 10 tahun saya di situ. Ada batasan. Ada. Enggak, sebetulnya malahan saya sering diperpanjang. Begitu juga saya pernah duduk sebagai anggota tim asistensi hukum Kementerian Polhukam pada waktu menterinya adalah Pak Wiranto. Ya, walaupun tidak lama di situ. Saya tipe orang memandang jabatan atau kekuasaan itu amanah. Bukan karena saya mau, bukan saya yang mengubah, tidak. Karena saya lebih enjoy, lebih concern mengabdikan diri saya sebagai seorang akademisi. Karena sesuai dengan watak saya yang tidak mau berada di bawah tekanan siapapun. Saya ingin menikmati diri saya sebagai seorang dosen secara otonom, tanpa diintervensi oleh siapapun. Disitulah kepuasan batin saya sebagai seorang dosen. Ya. Walaupun banyak sekali yang ya misalnya mengusulkan saya pernah, bahkan meminta saya cenderung memaksa agar saya mau dicalonkan sebagai calon hakim MK, hakim agung, etc., jabatan-jabatan di kementerian nggak mau saya. Ya. Kalau orang mengubah jabatan, kalau saya justru menghindar. Karena saya tahu, yang namanya jabatan kekuasaan itu sangat nikmat. Dan mudah menggoda orang yang memegang kekuasaan itu untuk apa? Menyalahgunakan kekuasaan. Karena nikmatnya kan jabatan atau kekuasaan itu. Seperti apa yang dikatakan oleh Lord Acton. Ya? Power tend to corrupt. But absolute power absolutely corrupt absolutely gitu ya. Bahwa siapapun yang memegang jabatan itu cenderung akan disalahgunakan. Semakin mutlak orang berkuasa, semakin mutlak pula kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Saya belum siap untuk itu. Saya harus jujur sama diri saya sendiri. Kenapa? Saya belum selesai dengan masalah saya sendiri. Itu sebabnya sejauh mungkin saya tetap berdiri tegak sebagai seorang akademisi. Bukan berarti bahwa saya tidak berkeinginan atau berkehendak. Sejauh mungkin saya hindari.
Bahkan saya pernah ditawari oleh atas perintah Pak Presiden Jokowi dan Bu Megawati, saya ditelepon oleh Pak Pramono Anung, Menteri Sekretaris Kabinet, agar saya bersedia untuk menjadi caretaker, Ketua KPK pada saat itu, ketika pimpinan KPK menjadi tersangka. Ya, saya diminta, saya dengan dengan besar hati saya sampaikan kepada Pak Pramono, tolong sampaikan kepada Pak Presiden maupun Bu Megawati, saya tidak bersedia. Saya lebih merasa terpanggil untuk mengabdikan diri saya di luar jabatan-jabatan seperti itu. Akhirnya beliau bisa menerima. Ya, kemudian ditunjuklah seorang Taufikur Rahman, Ruki, pimpinan KPK jilid pertama, untuk memangku caretaker sebagai ketua KPK sementara. Itu beberapa contoh lah. Kalau saya gila mengubah jabatan, terlampau mudah bagi saya. Kalau orang mengubah jabatan, kalau saya justru menghindar. Kalaupun saya memegang jabatan, sebisa mungkin saya berusaha untuk mengakhiri jabatan itu sebelum terjadi penyalahgunaan wewenang. Itulah prinsip saya. Saya jadi teringat omongannya Prof bahwa saya bukan siapa-siapa, tapi saya ada di mana-mana. Ya. Terima kasih Prof atas pencerahannya, ya, Terima kasih kembali. pendapatnya, sehingga ini mungkin bermanfaat buat masyarakat banyak, ya Prof ya. Ya, Dan untuk pihak-pihak yang mungkin terkait dengan pemilu bisa lebih legowo dan lapang dada dan menyelesaikan masalahnya secara elegan, ya Prof ya. Terima kasih Prof, sehat selalu. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih. Bidik Hukum 108 akan kembali lagi di podcast berikutnya.